Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Putra Pradana dari kelas C dengan NIM 2450 50 10 7111 099. Saya akan mempresentasikan tentang PMK pada hewan. PMK sendiri merupakan salah satu penyakit menular pada hewan yang paling ditakuti oleh semua negara di dunia. Penyebaran PMK pada hewan ternak berjalan dengan sangat cepat dan mampu melampaui batas wilayah negara. Dampak yang ditimbulkan berupa kerugian ekonomi karena menyebabkan penurunan produksi daging dan susu, serta menghambat perdagangan hewan ternak dan produksi hewani. Wabah ini menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi peternak sapi di seluruh Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi wabah PMK, termasuk vaksinasi massal, pembatasan pergerakan hewan, dan peningkatan pengawasan di perbatasan. Dampaknya berupa kematian hewan, penurunan produksi susu, penurunan bobot sapi, dan pembatasan perdagangan. Solusinya, vaksinasi adalah langkah paling efektif untuk mencegah PMK. Vaksin diberikan secara rutin sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh otoritas kesehatan hewan. Yang kedua, menerapkan prinsip biosecurity. Yang ketiga, karantina, dan yang keempat, disinfeksi. Kasus PMK. Pemerintah, regulasi dan kebijakan, fasilitas dan pendanaan. Masyarakat, kesadaran dan edukasi penyuluhan. Akademisi, riset dan pengembangan penyuluhan. Industri, distribusi logistik, dan pendanaan. Pemerintah mendorong percepatan vaksinasi bagi ternak yang sehat, sebab masyarakat pada penanganan PMK juga dimaksimalkan melalui 5 strategi utama, yakni menjaga sanitasi dan biosecurity kandang, memvaksin ternak yang sehat, membatasi lalu lintas ternak dan produk ternak dari wilayah zona merah ke wilayah hijau, mengisolasi ternak yang sakit dan melakukan pengobatan, melaksanakan pemotongan bersyarat. Yang kedua, sebab kestabilan kelompok sosial dalam kasus PMK sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, melalui dari kepercayaan terhadap pemerintah, solidaritas antar peternak, hingga kesediaan sumber daya. Untuk menjaga stabilitas, diperlukan upaya bersama dari semua pihak untuk mengatasi wabah ini secara efektif dan adil. Transparansi informasi pemerintah harus terbuka dalam memberikan informasi terkait perkembangan wabah, langkah-langkah yang diambil, dan alasan di balik kebijakan yang diambil. Yang ketiga, pencegahan krisis. Dengan mengetahui potensi ketidakstabilan, kita dapat mengantisipasi dan mencegah terjadinya krisis yang lebih besar, memahami akar penyebab ketidakstabilan, dan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat menghadapi wabah penyakit menular lainnya di masa depan. Soal pertama, temukan sebanyak mungkin unsur-unsur kultur universal pada dunia peternakan pada kasus. Unsur-unsur kultural universal dalam kasus PMK. Khawatir akan kerugian ekonomi,
peternakan dimanapun akan merasa khawatir tentang kerugian finansial yang signifikan akibat kematian ternak. Penurunan produksi susu atau daging dan pembatasan perdagangan. Peningkatan kebersihan kandang, peralatan dan lingkungan sekitar merupakan upaya pencegahan yang sering dilakukan untuk mengurangi risiko penularan penyakit. Doa dan ritual. Banyak masyarakat akan melakukan doa dan ritual keagamaan untuk memohon perlindungan dari wabah penyakit. Ketidakpercayaan. Terkadang peternak mungkin tidak sepenuhnya percaya pada kebijakan pemerintah terkait pengendalian penyakit yang dapat menyebabkan konflik dan kesulitan dalam implementasi program. Apa yang terjadi dalam unsur-unsur kultural universal tersebut? Libatkan masyarakat, ajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahun pengendalian penyakit, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Memanfaatkan jaringan sosial yang sudah ada di masyarakat untuk menyebarkan informasi. Posisi serata dalam kasus PMK. Peternak dengan jumlah ternak sedang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik dalam peternakan. Mereka mungkin memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi dan teknologi, dan serta memiliki jaringan sosial yang lebih luas. Peneliti yang bekerja di lembaga penelitian atau perguruan tinggi memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan. Mereka berperan dalam menghasilkan teman-teman ilmiah dan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah PMK. Akses terhadap informasi. Peternak yang memiliki akses terhadap informasi yang akurat dan terkini tentang PMK akan lebih siap menghadapi tantangan dan peluang yang muncul. Dukungan peternak. Kebijakan pemerintah yang mendukung pemulihan peternak yang terkena dampak PMK dapat mempercepat proses pemulihan dan meningkatkan mobilitas sosial. Ketersediaan kredit. Akses terhadap kredit dapat membantu peternak yang membeli bibit unggul, obat-obatan, dan peralatan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. Jaringan sosial. Peternak yang memiliki jaringan sosial yang kuat dan dapat memperoleh dukungan dari semua peternak, pemerintah, dan lembaga masyarakat. Pelopor pertama seringkali menjadi pihak pertama yang menyadari adanya gejala PMK dan pada ternaknya. Pelaksanaan tindakan pencegahan. Melakukan biosecurity, vaksinasi, dan isolasi ternak yang sakit sesuai petunjuk petugas kesehatan hewan. Pengambilan keputusan. Memutuskan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi dampak PMK, seperti menjual ternak atau mencari alternatif mata pencaharian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lek